Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberkati berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan, selamatan serta kehidupan, terutama nikmat hidup ya. Semoga nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi kita sendiri maupun keluarga maupun orang lain. Oke, masih bersama kami Soccer Mania Channel atau Soccer Mania Farm. Untuk alamat di Dusun 6, Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Untuk nomor WA di 0852693337. Oke, semoga para peternak di Indonesia maupun khususnya peternak pemula, terkhusus lagi untuk peternak di Lampung, tetap semangat. Kita belajar bersama mengupas habis peternakan, baik di peternakan kambing Rambon, kambing PE maupun Sapera. Karena dalam kita berusaha tentunya rezeki dan apa yang kita usahakan itu nanti akan memberikan manfaat bagi kita sendiri, dan kalau rezeki tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Soccer Mania Channel akan berbagi pengalaman perihal pengolahan pakan atau HPT, hijauan pakan ternak. Karena dari rekan-rekan pemula tentunya jarang yang mengetahui dan jarang yang mau belajar apa tuh HPT, hijauan pakan ternak, fungsinya untuk apa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, serat kasarnya berapa. Oke, kali ini kita coba untuk berbagi pengalaman di mana fungsinya masing-masing, karena protein tentunya untuk ternak kita terutama kambing ya, itu fungsinya untuk proses vitamin maupun untuk penggemukan ternak kita. Sedangkan seratnya tentunya untuk proses memperlancar pencernaan. Jadi ketika kita memberi pakan, kita harus tahu seenggak-enggaknya kurang lebih ini proteinnya bagus, ini seratnya bagus. Jadi kita tahu fungsi dan pakan yang kita berikan. Oke, kali ini kita langsung saja mengupas tuntas tentang hijauan pakan ternak. Kali ini untuk hijauan pakan ternak yang perlu disiapkan untuk rekan-rekan yang mengandung protein seperti ini, indigo vera. Ini protein kasarnya kurang lebih 28%, sedangkan seratnya 15%. Itu tergantung dari kesuburan tanahnya. Jadi kalau perlu ini untuk proteinnya tinggi, sedangkan untuk kaliandra untuk proteinnya dia kurang lebih juga 26 sampai 28%, untuk seratnya juga antara 14 sampai 15. Sedangkan ini ada namanya ketela karet. Ini yang insya Allah menurut penelitian dari rekan-rekan, daun singkong karet ini kandungan proteinnya paling tinggi dan untuk serat kasarnya paling rendah. Ini kalau nggak salah 32% kandungan protein kasarnya, sedangkan untuk serat kasarnya dia hanya sekitar 11 sampai 12%. Nah, terus untuk yang pakan ternak selanjutnya ini daun pisang. Nah, di daun pisang bagi rekan-rekan yang ingin ternaknya seratnya lebih banyak, di daun pisang ini seratnya paling tinggi. Untuk proteinnya sekitar 10 sampai 11%, sedangkan untuk serat kasarnya dia di atas 20%. Sama dengan daun bambu. Daun bambu ini juga protein kasarnya kurang lebih 11% sampai 15%,
Sedangkan untuk seratnya dia antara angka 18 sampai 20. Dan masih banyak lagi hijauan pakan ternak yang tentunya berimbang-imbangan seperti daun alpukat, daun pepaya, daun mahoni, daun mangga. Itu proteinnya di angka 15 sampai 20, serat kasarnya di angka 15%-an. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin ternaknya gemuk, tentunya proteinnya di lebih tinggi, terus serat kasarnya yang dikurang rendah. Jadi belum termasuk lamtoro, terus gamal ataupun yodium. Nah, ada baiknya rekan-rekan yang ingin berternak secara intensif, secara modern, hijauan pakan ternak perlu kita istilahnya sediakan. Jadi dalam beternak kita harus belajar, apa saja sih yang akan kita berikan untuk ternak kita. Karena itu tadi, kita harus mengetahui kandungan protein maupun serat kasar. Di samping itu juga mungkin daun singkong seperti daun singkong biasa ya, kasesa atau daun singkong yang racun itu untuk proteinnya di bawah singkong karet, dia antara 26 sampai 28%. Sedangkan untuk serat kasarnya hanya 15%. Jadi itu pun tergantung dari kesuburan tanah masing-masing. Karena kita berternak untuk kedepannya lebih bagus, jadi untuk terutama peternak pemula itu yang rata-rata biasanya memberi pakan dia hanya singkong-singkong racun aja. Terus untuk seratnya dia kurang. Otomatis kambingnya akan gemuk tapi pencernaannya akan kurang. Karena fungsi serat itu untuk memperlancar, mempermudah untuk pencernaan. Tentunya setelah kalau kita memberi hijauan pakan ternak itu yang seratnya tinggi, dia di pencernaannya akan segera diproses dan akan menjadi daging. Dan untuk lebih bagusnya, kalau kita memberi pakan seperti di tempat kami, kita komplit seperti ini. Ini kebetulan kita boleh daun apa saja, yang jelas untuk tingkat protein kita yang paling kita andalkan tadi singkong karet itu 32%. Terus nanti untuk seratnya kita ambilkan dari daun pisang ataupun daun bambu. Terutama kalau dulu nenek moyang kita daun bambu itu untuk apa? Itu untuk supaya istilahnya apa ya? Untuk agar ari-ari cepat keluar. Jadi yang perlu kita lakukan seperti ini, kita cacah, kita campur daun pisang, daun mahoni, daun apa sajalah, daun mangga. Yang tentunya biasanya untuk rekan-rekan itu kita abaikan karena itu tadi di rekan-rekan apalagi di Lampung ya. Di Lampung itu surganya ternak karena tanaman masih banyak yang liar maupun tumbuh-tumbuhan di kebun maupun di hutan itu masih banyak. Jadi mari kita manfaatkan dan cara prosesnya pun harus kita mengetahui proteinnya yang tinggi yang apa, seratnya kita perlukan apa. Jadi kita proses, kita cacah dan pencacahannya pun sebaiknya tidak istilahnya seperti ini ya. Ada baiknya kita cacah seperti ini dan jangan seperti digiling. Nah, ini karena dia nanti klorofilnya akan pecah dan dipakan dia akan cepat bau. Dan setelah bau biasanya kambing tidak akan suka. Ada baiknya kita cacah seperti ini. Ya ini singkong biasa ya. Singkong racun ini sikas
Thailand. Kita cacah seperti ini. Beda lagi dengan nanti kalau di fermentasi. Ya, di tempat kami insya Allah dia baru petik pun kalau dicampur seperti ini insya Allah akan nantinya tidak membuat kambing itu menjadi kembung karena istilahnya gasnya juga sudah berkurang. Tuh Mas Karen juga sudah datang itu akasia. Akasia itu seratnya cukup banyak kalau proteinnya kurang. Jadi demikian rekan-rekan. Jadi fungsinya kita mengetahui HPT hijauan pakan ternak itu apa saja sih fungsinya. Mari kita selalu belajar dan belajar yang nantinya fungsinya untuk kembali ke kita. Jadi ternak yang kita usahakan itu memerlukan protein berapa persen, memerlukan serat berapa persen, tentunya akan beda-beda kalau kita usaha di ternak apa saja. Misalnya kita beternak untuk penggemukan atau fattening, itu yang perlu ditinggikan itu proteinnya. Sedangkan untuk yang untuk susu pun kita perlukan banyak proteinnya. Sedangkan untuk agar pencernaannya cepat bekerja, ya diperlukan serat. Serat apa aja yang banyak tinggi tadi sudah dikupas seperti daun pisang, daun bambu, yang tentunya bagi rekan-rekan mungkin kalau di daun bambu mungkin apa enggak ada glugut atau ininya. Insya Allah kalau yang muda enggak, dan yang penting jangan batangnya. Dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap yakin aman. Dan mari kita terus belajar apa sih yang perlu kita perhatikan dalam beternak. Karena dalam beternak kalau memakai ilmu itu akan menyenangkan. Akan tetapi kalau beternak tidak memakai ilmu itu akan menyengsarakan, seperti biasanya untuk rekan-rekan yang tidak diperhatikan kalau memberi pakan daun singkong saja, ataupun istilahnya daun akasia saja, atau daun pisang saja. Itu tentunya kebutuhan protein maupun serat kasar dari ternak kita akan tidak imbang. Jadi kalau bisa stabil, kita campur-campur. Jadi di samping kita istilahnya memberi pakan itu kita tercukupi, kita juga akan istilahnya menghemat untuk komboran. Karena biasanya komboran itu seperti dedak, jagung, itu kan yang kita perlukan seratnya. Tapi kalau di ampas tahu dia proteinnya masih tinggi, itu akan menghemat juga. Insya Allah kalau HPT-nya sudah komplit, kita tidak perlukan komboran pun tidak apa-apa. Tapi terserah monggo ke rekan-rekan, kalau dikasih komboran itu akan lebih baik karena di vitamin maupun di mineral maupun di serat kasar di hijauan HPT tadi belum tentu ada di komboran seperti limbah dedak, jagung, jenjet, dan yang lainnya. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, kami hanya berbagi pengalaman. Semoga pengalaman kami ini bermanfaat bagi rekan-rekan peternak khususnya di Lampung, terutama untuk peternak di Indonesia. Tetap semangat, kita lestarikan, kita budidayakan untuk beternak memakai ilmu, terus belajar dan belajar. Insya Allah kita akan menjadi peternak yang modern atau milenial, dan apa yang kita usahakan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang berlimpah. Tetap semangat menjadi peternak yang sejahtera, peternak yang berguna untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Bila ada kata-kata kami ataupun perkataan kami kurang berkenan, kami mohon maaf. Sifat kami hanya berbagi pengalaman.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam ternak, salam etawa luar biasa, salam ternak Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.